Yang pertama, ruangan dalam kondisi gelap dikategorikan ruangan yang yin. Yin itu negatif, dingin gitu ya. Sedangkan manusia butuhnya panas. Jadi penghuni akan merasakan energinya itu defisiensi, kekurangan. Dan sometimes pada waktu tertentu bisa terjadi aktivitas paranormal, ya. Paranormal berarti melihat sesuatu makhluk astral, gitu ya. Jadi jangan biarkan ruangan-ruangan kita dimanapun gelap, tanpa sinar matahari, dan tanpa udara, karena itu akan mengundang energi yin. Nah, energi yin itu kesannya kan kalau orang bisa lihat makhluk astral, tapi kalau bagi kita orang awam, itu berarti kita mengalami defisiensi energi, berarti akan membawa penyakit, ya. Karena ujung-ujungnya adalah berarti kita tidak sehat. Karena lingkungannya berarti lembab. Ya, secara umum pasti lembab dan juga berbau. Kemudian yang kedua, meja. Meja kerja ataupun ranjang juga sama, tidak boleh menghadap pintu langsung ya. Kita lihat di sini misalnya ini meja langsung ke pintu langsung. Kalau kita kerja kita butuh konsentrasi, jadi sebaiknya tidak berhadapan langsung dengan pintu-pintu ruangan. Ya, yang kanan ini yang baik, yang kiri ini yang dihindari. Nah, bagaimana dengan ranjang? Ranjang juga sama. Jadi kalau ranjang, kita lihat di pintu di sebelah kiri bawah, silang adalah ranjang. Dua ini ada posisi yang baik dari sebuah ranjang ya. Jadi tidak menghadap pintu secara langsung. Nah, ini meja kerja. Meja kerja ini ada 4 di sini contohnya. Nomor 1 dan 3 yang bagus, nomor 2 dan 4 yang tidak baik karena berhadapan langsung dengan pintu. Nomor 1 khususnya untuk pria, nomor 2 khususnya untuk wanita. Ya, kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik berarti wanitanya sangat powerful. Ya, ada beberapa wanita sebagai pemimpin perusahaan, biasanya saya tempatkan di posisi 1. Ya, kalau CEO itu biasanya saya kasih posisi 1. Gitu ya, karena dia paling tinggi. Kalau dia posisi 3, berarti dia bukan yang pertama. Karena ada aturan setiap layout ada aturan strukturalnya. Walaupun secara arsitektural nggak kebaca, tapi dalam Feng Shui kita bisa membaca siapa yang lebih tinggi di sana. Nah, kalau ranjang juga sama, di sini ada beberapa, ini juga tidak baik ya, karena langsung ke pintu, nomor 1. Nomor 2, masih oke, tapi dengan catatan, banyak kasus klien saya ini nomor 2 kan, seolah-olah kita tidak menghadap pintu, tapi yang sering berbahaya adalah, kalau di sini ternyata kamar mandi, ya. Kalau di sini kamar mandi, terutama di sini ada pipa, ini paling kita harus tabu ya, kenapa? Pipa itu air, terutama air bersih, bukan air kotor ya, air kotor ke bawah. Air bersih itu kalau berada persis di belakang kepala kita tidur, maka akan membuat sakit kepala berkepanjangan, migrain ya. Jadi saya punya banyak kasus adalah kita bisa ngatur rumah kita, ternyata di belakang ini adalah WC dari tetangga kita. Kita nggak tahu rumah dia adalah WC. Nah, sering kadang-kadang saya bilang, coba ibu bapak tengok ke sebelah minta izin. Nah, kalau ini WC ranjang kita putar, jangan di sini, tapi ke sebelah kiri gitu ya. Ini nggak bakal sembuh ini migrainnya, ya, nggak bakal sembuh. Nomor 3 yang paling bagus karena silang, ya. Nomor 4 tidak bagus juga. Nomor 5 ini aneh ya, kadang-kadang ya tadi yang Mas Ayo bilang ya, jadi kalau ikutin ahli Feng Shui nggak tahu arsitektur, diputer-puter aja ya. Jadi malah siku begini ya. Jadi ini saya bilang headache beneran malah ya. Bentuknya jadi aneh gitu ya. Karena saya dalam memberi konsultasi, saya menghindarkan orang tahu pakai Feng Shui, ya. Jadi orang masuk seolah-olah nggak ada apa-apa nih, nah itu berarti saya berhasil. Kalau ini masuk ada patung macan gitu ya, ada cleaning-cleaningan, wah itu berarti malah gagal saya ya. Jadi saya hindari supaya orang tidak tahu. Yang keenam ini juga tidak bagus karena ini berarti ada balok ya, kita tidak boleh tidur ataupun bekerja di bawah balok. Karena berarti energi tidak stabil. Kemudian di belakang ya. Jadi kalau kita punya ruang kerja, kita wajib nomor 1 punya dinding di belakang. Ini prinsip di kantor. Nah, bagaimana dengan di rumah? Di rumah ini unik ya, karena gini, kalau di kantor kita merasa insecure karena itu lingkungan di luar kita. Tapi kalau di rumah kita masih boleh. Kenapa? Rumah itu adalah tempat yang paling kita aman ya bagi kita. Jadi selama kerja di rumah, di belakang kalau tidak ada dinding tidak apa. Tapi kalau bisa ada dinding, tentunya lebih bagus karena membuat kita lebih konsentrasi. Kalau ranjang otomatis ya, secara umum pasti dibuat dinding di belakang ya. Yang keempat, nah ini secara umum orang menghindari kerja menghadap dinding kalau kita bicara di kantor. Nah, kalau di rumah sebagian besar hadap dinding karena bicaranya kita kadang-kadang merangkap sebagai kamar tidur. Nah, note-nya di sini catatannya adalah dihindari memakai warna gelap ya, terutama orang yang berfobia karena akan menjadi fobia
terhadap tempat yang sempit atau kecil ya, dan jadi membuat dia merasa terkurung. Itu yang kita hindari. Ya, kalau ranjang otomatis jarang menghadap dinding ya. Kebanyakan kita ada ruang antara tempat kita turun, baru ada dinding atau jendela. Jadi kalau ranjang tidak masalah. Nah, kemudian di belakang meja bagaimana? Sering kita bilang di belakang nggak boleh ada jendela, nanti ada apa namanya poison arrow, seringan di buku-buku dibaca. Sebenarnya sederhana, tidak boleh ada jendela kalau jendela itu terbuka ya. Tapi kalau jendela bisa ditutup dan dikasih tirai, tidak ada masalah. Ya, jadi selama ada jendela, ada tirai, tidak ada masalah. Ataupun kadang bilang jendela doang tidak ada tirai, boleh asal jendela tertutup. Gitu ya. Tertutup konsepnya. Tertutup kenapa? Karena tadi kita perlu support dinding masif. Karena kaca sendiri sebenarnya adalah tanah. Kenapa? Kalau kita bilang kaca, unsur kimianya adalah pasir kuarsa. Pasir berarti adalah tanah, gitu ya. Jadi selama jendela tertutup, dia juga dianggap sebagai dinding sama persis. Nah, ini juga ranjang ya. Jadi ranjang boleh pakai jendela, jangan catatan. Jendelanya harus tertutup dan diberi tirai gitu ya. Supaya menjadi back yang support yang bagus bagi kita. Nah, sering kalau di awal saya bilang ruang kerja bukan ruang tidur bukan ruang kerja gitu ya. Nah, tapi dengan ada WFH begini, mau nggak mau kadang-kadang kalau kita punya apartemen studio, kita ngerangkap. Poinnya selama energi di kamar itu bagus, kita bisa pakai. Nah, tapi kita harus membedakan lighting-nya di sini ya. Jadi lighting antara tidur dan ruang kerja ini berbeda karena lighting tidur izin istirahat, lighting untuk kerja adalah yang bekerja ya. Jadi sebaiknya kita punya dua sistem lighting. Sederhana sih ya. Jadi kalau kerja nyalakan lampu penerangan kerja dan kalau tidur matikan lampu kerja, nyalakan lampu untuk tidur. Ya, itu udah solving the problem. Jadi nggak ada problem saat ini ya. Kembali lagi kita lihat ini ranjangnya ya. Sebagian rumah sekarang masuk mau nggak mau ya karena nyaman. Jadi tidur sama kerja dekat rasanya gitu. Poinnya tadi selalu ada lighting. Tambahan lainnya sama saja ranjang maupun kerja tidak boleh di langit-langit terlihat balok, ducting ini merasa tertekan ya. Walaupun kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi kalau kita lihat kita secara arsitektur kita bilang ini desain industrialis ya. Industrialis itu membutuhkan biasanya tekanan ya, kerja rutin segala macam. Jadi baiknya plafon dibuat flat ya, jadi jangan ada bentuk-bentuk seperti ini, dibuat rata seperti pada umumnya. Sudut tajam juga dihindari kalau ada dinding sudut tajam mengarah ke furniture kita, dan juga penerangan. Karena penerangan itu dengan adanya plafon putih yang rata akan lebih terang ya daripada dibentuk industrialis seperti ini. Karena lampunya menyebar biasanya. Nah, tempat tidur juga sama. Nah, ini kita juga hindari nih, ini tidur di bawah balok ya. Ini tidur di bawah balok namanya. Ini tekanan. Biasanya tidurnya nggak nyaman, ya banyak mimpi dan juga tidak bisa bangun dengan pulas. Tidur pulas, bangun dengan segar. Kita sulit. Terus kemudian aksesoris lampu ya banyak sekali kadang-kadang rumah-rumah memberi lampu. Lampu ini boleh tapi jangan taruh di atas ranjang. Ya ini banyak kasus lampu ditaruh center tanpa mengamati bahwa ternyata ada ranjang di bawahnya. Jadi kita berasa ini tertekan dengan energi si lampu ya. Lampu boleh di atas ranjang tapi lampunya downlight flat dengan plafon, tidak boleh muncul dari plafon. Nah, sekarang kita mau masuk ke metode yang formula. Nah, kalau metode formula ini kita bicaranya adalah kalkulasi. Tidak bisa lagi bicara tebak-tebakan tadi ya. Jadi kita harus lihat apa yang sesuai dengan tahun kelahiran kita dan juga apa yang sesuai dengan energi rumah kita. Biasanya digunakan untuk mengatur posisi pintu dan juga meja pimpinan perusahaan kalau di kantor. Nah, di rumah tentunya buat mengatur diri kita. Nah, ini tabel yang perlu kita tahu semua. Jadi kita mengacu kepada tabel ini, kita lahir tahun berapa. Nah, aturan mainnya adalah aturan dari rumusnya yang lahir setelah 4 Februari dan sampai 3 Februari tahun depan. Jadi contoh misalnya lahir 1 Februari tahun 2021. Nah, kalau lahir 1 Februari tahun 2021, kita hitungnya adalah tahun 2020. Gitu ya. Kenapa tahun 2020? Karena 1 Februari belum 4 Februari. Ya. Jadi kita hitungnya ke tahun sebelumnya. Jadi kalau di orang Indonesia bilang belum Imlek gitu, seolah-olah ya. Tapi di sini patokan selalu sama 4 Februari. Jadi kita tinggal lihat sebagai contoh misalnya kalau tadi
lahir 1 Februari tahun 2021, maka kita hitung tahun 2020. Nah, kalau dia pria, maka energinya adalah angka 7. Kalau dia wanita, energinya angka 8. Ya. Kalau lahir tahun 61, pria angka 3, wanita angka 3 ya. Tidak semuanya sama, tidak semua sama, tapi khusus angka 3 pria dan wanita sama ya, kebetulan ya. Jadi kalau pria dan wanita di sini 3 sama, tapi angka lain tidak sama. Nah, angka-angka ini untuk memberikan gambaran mudah menghafal ya. Saya angka 3, saya angka 8 karena sebenarnya itu bukan angka, itu adalah energi. Nah, kalau termasuk angka 1, 3, 4, dan 9, berarti kita termasuk kelompok timur. Ya, ini rumusnya. Kalau kita termasuk angka 2, 6, 7, 8, berarti kita kelompok barat. Nah, timur dan barat ini mempunyai lokasi favorable yang bagus berbeda. Kalau kita kelompok barat, lokasi baik kita arah barat, barat daya, barat laut, dan timur laut. Sedangkan kelompok timur, arah baiknya adalah utara, selatan, timur, dan tenggara. Ya, 4 ini membuat kita memilih bagaimana memilih 4 dari 8. Karena ada 8 mata angin, kita punya 50% yang bisa kita pilih untuk menunjang fasilitas kegiatan kita di rumah. Ya, jadi ini secara mapping ya, tinggal kita lihat pakai kompas. Utara di kelompok timur, utara bagus, timur bagus, tenggara bagus, selatan dan bagus ya. Kelompok barat tadi barat daya, barat laut, dan timur laut ya. Jadi tinggal kita ingat cuma ada 2 ya. Jadi gampang, tidak salah. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Kalau kita meja kerja, kita lihatnya arah hadap di depan ya. Kalau kita tidur di ranjang, kita lihat arah belakang. Arah belakang sebagai arah hadap karena kepala kita tidur seolah-olah menghadapnya ke belakang. Nah, arah-arah ini kita pakai saat kita men-setting furniture untuk kegiatan kita. Jadi kalau ini kerja misalnya, nah kita lihat nih, ini kita hadap ke depan. Ini sebagai arah yang kita pilih. Nah, kalau kita lihat denah, ya dari tapak atas, ini meja, ini arah depan. Gitu ya. Jadi gampang untuk meja kerja, tinggal kita cek. Jadi kalau kita angka 8, 8 berarti kelompok barat, berarti barat, barat laut, barat daya, dan timur laut. Nah, tinggal kita arahkan saja di sini, sesuai dengan energi masing-masing. Dan ini bisa dipakai kita kerja dimanapun ya. Kadang-kadang kalau kita mau ketemu klien atau ketemu orang di Starbucks, datang dulu bawa kompas gitu ya. Datang dulu bawa kompas, kita pilih mejanya, kita pilih arahnya. Makanya selalu datang duluan ya. Kalau datang belakangan pasrah, bagus jelek diterima, ditelan ya. Karena ini kita nggak perlu bawa meja, dimanapun kita duduk kita bisa setting sesuai energi kita. Tempat tidur tadi ya, kita di belakangnya. Jadi kalau ini ranjang, di tempat headboard-nya itu adalah arah kita ya. Jadi kalau di gambar besar ini ke belakangnya. Nah, kita contoh ya, kita contoh kasus. Jadi contoh kasus ini ada sebuah rumah, ini atas ada utara. Rumah ini, ruangan kerja ini ada di tenggara. Nah, untuk kelompok timur 1349, ruang kerjanya sudah benar. Karena apa sudah benar? Karena sudah di arah tenggara. Kemudian meja kerjanya juga kebetulan sudah benar karena sudah di arah tenggara. Ya. Lalu arah hadapnya gimana? Arah hadapnya dia ke atas berarti ke arah utara. Jadi kalau dia 1349 dia memenuhi utara dan tenggara. Ini detailnya ya. Jadi di sini ruang kerja betul, meja kerja betul, dan arah meja kerja betul. Ini perfect dan ini sulit, saya akuin ya. Tidak gampang kecuali kita bangun baru. Kalau kita nggak bangun baru, komprominya terlalu banyak. Kadang-kadang mesti berkompetisi sama saudara, sama orang tua ya. Kalau kita satu rumah bekerja semua. Kasus 2 di atas arah selatan, di sini kelompok barat ya. Kalau ini selatan, berarti yang di sini adalah arah timur laut ya. Kita lihat arah timur laut. Nah, arah timur laut di sini bagi kelompok barat sudah betul. Ya, mejanya pun sudah betul. Nah, cuman arah hadapnya ke selatan. Arah hadap ke selatan betul atau salah? Salah. Betul kan ya? Arah hadap selatan salah karena kelompok barat tidak boleh ada selatan. Betul ya? Adanya harus
barat daya, barat laut, barat, dan timur laut. Jadi di sini paling gampang kita rubah meja kerjanya. Bagaimana kita rubah meja kerjanya? Kita rubah hadapnya. Ya. Jadi kita geser, otomatis sekarang menghadap ke barat. Ya. Jadi sekarang menjadi betul semua. Perfect lagi ya. Contoh 3. Contoh 3 di sini ruang kerjanya berada di timur laut. Nah, bagi kelompok timur, timur laut salah. Meja kerjanya juga sama, timur laut tidak bagus. Nah, arahnya bagaimana? Kita lihat arahnya barat, ini salah 3 kali ya. Nah, ini yang paling worst. Kalau salah 3 kali, biasanya hasil kerja kita problem, kita sukar fokus, dimarahin bos bonus gitu ya. Jadi biasa dimarahin bos. Jadi kok kerja salah melulu gitu ya. Kalau Anda kerja salah melulu di sebuah meja, berarti mejanya salah ya. Tapi meja salah bukan ganti meja baru, bukan. Jadi kita atur ulang ya, mejanya jangan disalah, jangan dipotong ya, kasihan mejanya nggak bisa apa. Kita atur arah kita sesuai energi tahun kelahiran kita. Jadi bagaimana kita rubahnya? Jadi kalau lokasi ruang kadang-kadang kita nggak bisa milih kan, orang tua bilang pokoknya kamar Anda di situ ya sudah, kita terima saja. Tapi mejanya kita bisa rubah, mejanya menjadi di arah utara dan arah mejanya dirubah menjadi arah selatan. Jadi kita bisa betul dua ya. Jadi sebanyak mungkin kita memberikan posisi, karena paling gampang yang nomor 3, meja kerja. Arahnya kemana ya, karena ini paling mudah, karena wewenangnya di kita ya. Kalau lokasi ruang tidak mudah, karena kadang-kadang itu ruang kita, yang lain ruang adik, nggak bisa ditukar. Yang keempat di sini, kelompok timur lagi, ruang kerja ada di mana di sini? Ini berarti ada di barat laut ya. Nah, barat laut, ruang kerja untuk timur salah karena tidak ada di sini utara, selatan, tenggara, dan timur, tenggara dan selatan, timur, dan utara. Jadi lokasi ruang kerja barat daya tidak bagus, meja kerja barat daya tidak bagus. Nah, arah meja kerjanya di timur, ya. Nah, timur sebetulnya sudah bagus, tapi kita mau dapat meja kerja lokasi bagus. Jadi kita putar di sini meja kerjanya di arah utara dan arah meja di selatan. Jadi dua-duanya dapat benar ya, dari 1 dapat 2. Nah, ini contoh terakhir ya. Jadi ini sebuah kasus kamar tidur. Jadi kalau misalnya kelompok barat ini kita prefer di sini arah hadapnya adalah barat daya, barat, barat laut, dan timur laut di sini ya. Jadi ini yang saya mau concern pertama adalah ini bagusnya apa, ada sinar matahari nih. Nah, ini udah bagus ya. Jadi sinar matahari bisa masuk ke ruang kerja ya, itu udah bagus. Tinggal ruang kerja kita setting ke arah sesuai dengan kita punya energi di sini. Nah, ini juga kamar tidur tadi. Kalau kamar tidur sini infonya kan arah utara gitu ya. Nah, kalau kita di kelompok barat, berarti kita tidak boleh arah utara, tapi kita harus atur ya di 4 arah ini supaya hasilnya lebih optimal. Berarti tidurnya nyilang gitu ya, kok? Ya, ada trik, ada tekniknya lagi lebih detail ya. Jadi kadang-kadang, jadi ada orang ini kadang-kadang bercanda ya. Ini banyak kasus kadang-kadang klien saya bilang, Pak, saya itu kelompok barat, istri saya kelompok timur. Berarti tidurnya menghadap kaki dong ya, Pak ya? Iya, gimana tuh, kok? Enggak. Ada teknik lain yang lebih advance. Jadi kita bisa atur, tinggal geser 15 derajat, dia bisa dapat yang bagus gitu ya. Itu tingkat advance ya. Ya saya nggak mungkin dapat lain di sini kan itu butuh teori lagi. Tapi poinnya jangan terlalu ekstrim sampai begitu ya, sampai kaki ketemu kepala ya. Satu sisi tidurnya nggak nyenyak ya. Nanti malah bersin lagi kan, bukan tidur gitu ya. Ya tetap pakai logik ya. Jadi kalau disuruh berlawanan tidur sebaiknya jangan diikutin ya. Ya masa kita tidur mencium kaki gitu ya, sebaiknya tidak gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh orang-orang terkaya 10 besar di dunia dan di Asia, bagaimana meja kerjanya. Ya kan? Coba perhatikan, kita lihat ya. Ini meja kerja posisi 1 yang saya bilang, posisi CEO. Bill Gates ada di pojok sana ya, mejanya, posisi 1. Elon Musk juga sama, Lee Ka-shing juga sama, kita lihat ya. Di pojok semua dan di posisi 1 seperti gambar saya bilang ideal sebagai CEO. Dan lihat, boleh kaca tapi punya tirai dan solid. Jadi kaca nggak dibuka, betul? Ya, jadi jendelanya masif. Jendela di sini masif semua. Ini baru 3 orang. 3 lagi juga nggak kalah hebat ya. Donald Trump, Warren Buffett, dan juga George Soros. Perhatikan ya, kebetulan atau tidak, 3 dan 6 orang ini posisi mejanya di corner yang sama.
padahal gedungnya berlainan. Ya, makanya pengaturan layout itu penting ya. Kalau orang bilang kok bisa begitu, ya karena dia pasti pakai ya. Tapi nggak bakal mereka mau ngomong gitu ya. Jadi kebetulan sekali mereka di sana karena memberi arti bahwa mereka powerful, ya. Mereka mempunyai kepemimpinan yang kuat, ya. Nah, tinggal bagaimana kita men-setting meja kerja kita. Jadi posisi ini posisi CEO namanya. Nah, kalau kita mempunyai klien CEO atau kita sebagai pimpinan, ya baik sekali mempunyai formasi meja seperti ini. Jadi bukan menghadap dinding, ya, tapi menghadap ruang antara pintu dengan ruang kita. Ya, jadi posisi di satu. Ya, jadi demikian Mbak Dita sekilas dari presentasi desain rumah yang sehat. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, terima kasih Kawun. Luar biasa sekali presentasinya, lengkap, padat, di waktu yang terbatas, tapi semuanya tersampaikan dengan baik. Tadi juga bisa ada case-case-nya, gimana bisa mengatur, mulai dari posisinya, letaknya, kemudian arah-arahnya sudah dikasih banyak informasi, dan lebih spesifiknya lagi bisa ditentukan dengan tanggal lahir kita tadi ya, masuknya ke kelompok barat atau di kelompok timur. Menarik banget kok, langsung aja karena waktunya juga terbatas, ini kan sudah maghrib juga, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan, ini di summary beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama. Ini ada pertanyaan dari Cornelia. Pertanyaan terkait dengan konsep rumah tuh kan ada juga tuh. Berpengaruh nggak sih kok ada yang minimalis, ada yang klasik, ada yang etnik. Ini mempengaruhi nggak untuk energi di dalam rumahnya? Apakah ada standar-standar untuk CEO tertentu? Mungkin CEO ini lebih baik rumahnya minimalis atau mungkin lebih tradisional begitu. Dan ini apakah ada pengaruh juga dengan cat dinding gitu? Dengan warna juga bisa mengurangi energi negatif di dalam rumah. Sama satu lagi pertanyaannya terkait dengan dapur, katanya nggak boleh di dekat kamar nih kok ya. Satu lagi ada 4 pertanyaan ya. Banyak banget tadi pertanyaan terkait dengan konsep. Tapi memang itu pertanyaan umum sih. Jadi yang pertama ya mengenai style. Style itu tidak ada di Feng Shui. Jadi kita mau style klasik, mau style modern, industrialis itu bebas. Karena itu Feng Shui itu kita nggak mengatur style karena Feng Shui itu mengatur energi. Jadi style lebih kepada like and dislike saja. Kalau Anda suka style istilah arsitektur ada yang unik namanya deconstruction ya, atap di bawah ya kan ya, lantai di atas boleh-boleh saja kalau Anda nyaman gitu ya. Karena kita nggak mengatur itu. Kita mengatur energinya. Apakah energinya bisa masuk atau tidak? Selama Anda tutup, matahari yang masuk ya itu bermasalah. Itu yang pertama, style. Yang kedua bicara warna. Warna juga sama ya. Warna juga tidak ada di Feng Shui klasik ya, walaupun banyak buku Feng Shui ditulis, tapi saya baca sampai buku aslinya Feng Shui ya, yang udah ribuan tahun tidak ada. Karena warna itu lebih ke psikologis, like dan dislike juga. Jadi lebih kepada Anda suka, Anda bersemangat, ya boleh pakai warna apa saja ya. Jadi secara umum warna-warna cerah itu lebih baik tentunya. Tapi warna itu sendiri sebenarnya terpengaruh tanggal lahir. Jadi ada beberapa tanggal lahir yang dia maunya ruangannya gelap. Jadi kalau saya bisa ngecek tanggal lahir orang, terus saya bilang dia nggak mau terang. Jadi ada orang yang nggak mau memilih hotel yang terang sekali. Dan sebaliknya ada tanggal lahir yang tidak mau ruangannya gelap. Ya, jadi itu kembali kepada preference masing-masing dan tidak ada betul salah mengenai warna dan terang gelap. Soal dapur nih kok, jadi banyak juga yang agak concern terkait dengan posisi dapur dengan kamar tidur, katanya nggak boleh bersebelahan. Selain tadi kan ada kasusnya Mas Cahyo kan atas bawah gitu. Ya, kalau bersebelahan ada masalah apa sih kok memangnya? Ya sebenarnya kalau dalam Feng Shui tidak ada bersebelahan itu. Yang penting gini, ranjang itu di belakangnya nggak boleh kompor persis. Seperti keran air tadi ya. Jadi kita tidur, headboard kita, dindingnya belakang langsung kompornya itu nggak boleh. Sama keran air dapurnya nggak boleh. Tapi yang lainnya nggak ada masalah ya. Karena prinsipnya adalah kita mengatur energi harmoni bukan karena bersebelahan sama dapur, bukan. Kayak tadi kasusnya Mas Sayo juga sama. Jadi bukan dapur ranjang atas bawahnya, tapi kompornya jangan berada di bawah tempat tidur. Tapi sebenarnya secara nalar juga bisa dimengerti ya kan, posisinya bisa membahayakan penghuninya juga gitu ya. Sebenarnya logikanya gini aja sih, Feng Shui-nya kan tidak ada, tapi logikanya kalau masak baunya ke kamar kan enggak. Sebenarnya bisa dinalar gitu dengan logika. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan lainnya nih. Kok ada pertanyaan dari Oni, ini soal posisi cermin. Saya juga sering dengar sih katanya posisi cermin itu agak menyerap energi, benar atau enggaknya nggak tahu ya kok. Yang jelas katanya soal cermin ditempatkan di depan rumah dan di belakang rumah menghadap pintu masuk, apa efeknya terhadap penghuni rumah? Sebaiknya cermin itu diletakkan di mana? Ada pengaruhnya nggak sih kok terkait Feng Shui ini banyak hal yang namanya
apa namanya ya, banyak berada di buku, tapi juga cermin sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai dalam Feng Shui. Jadi cermin itu lebih lebih kepada kembali ya psikologis. Jadi beberapa kasus misal ada buku yang tulis saya kan kadang-kadang ya senyum-senyum aja ya. Di ruang makan kita taruh cermin besar supaya mejanya digandakan. Berarti makanan kita dikali 2 gitu ya. Ya sebenarnya secara arsitektur itu membuat ruangan lebih luas. Ya kalau suka welcome-welcome saja. Tapi hitungan Feng Shui-nya tidak ada seperti itu gitu ya. Jadi sebatas kita bisa menikmati ruangan lebih lebar, pemakaian cermin sah-sah saja. Ya. Cuman Jadi memang efek-efek cermin yang ditakutin adalah efek syok, kaget. Jadi pas kenapa buka bangun pintu? gitu ya. Iya, teranjang pas bangun lihat cermin gitu kan. Terus buka pintu lihat cermin, ya. Ya saya sering ngalamin misalnya ada beberapa rumah buka pintu lihat cermin, kaget kita. Apalagi kalau gelap, kita kirain makhluk astral, padahal bayangan kita gitu ya. Ya, Benar, jadi sebenarnya secara logika masuk akal ya sih kok ya. betul. Tapi bukan Feng Shui itu ya, itu lebih kepada psikologis saja. Psikologinya ya. Ya. Oke, oke. Ini pertanyaan lagi nih. Ini terkait dengan satu rumah kan kita nggak tinggal sendiri kok. Mungkin secara tanggal lahir segala macam kita cocok, kita masuk ke dalam kategori yang tadi ya, yang di barat atau yang di timur. Ini gimana Betul. kalau misalkan salah satu anggota rumah itu clash gitu ya dengan tahun 2021 logam yin kerbau. Itu gimana tuh kok? Waduh, ini kok komplikasi sekali Spesifik. nih pertanyaannya. Jadi gini, jadi tidak ada sebenarnya kita bicara clash di tahun masuk ke rumah sih ya. Jadi rumah itu semua punya energi positif negatif. Nah, kalau kita bisa memposisikan kita di posisi yang positif, kita tinggal mendapatkan namanya berkatnya aja. Tapi kalau kita rumah di posisi misalnya tadi ya timur baratnya terbalik, ya berarti kita dapat energi negatifnya saja. Gitu. Jadi kalau hubungan yang kita gentok yang kemarin bicara kan tanggal lahir, ya tanggal lahir kita terhadap timing berjalan. Jadi kalau di sini kalau ruangan kita betul, begitu tahunnya tepat kita dapat rezekinya, begitu ruangan kita salah, tahunnya tepat kita dapat problemnya. Oke, oke nih mungkin langsung aja aku sambung lagi pertanyaan. Di sini masih ada Mas Cahyo juga? Iya Mbak, ada Mbak. Oh masih ada di sini ya. Karena udah malam nih di Melbourne, takutnya udah. Oh iya. Oh saya tadi mau sedikit ngasih komentar pertanyaan tentang boleh, style tadi Mbak ya. Kalau dari saya Tambahin, setelah silakan. sejauh dari pengalaman saya, akhirnya sebaiknya style itu bukanlah sebagai sebuah tujuan ya, tapi sebaiknya adalah sebagai sebuah konsekuensi. Jadi maksud saya begini, ketika seorang klien menginginkan, oh saya pengen bikin rumah dengan gaya minimalis atau style di depan, tapi ketika setelah melalui proses pendataan ataupun juga eksplorasi lebih lanjut dari sudut pandang Feng Shui ternyata ada unsur warna ataupun material yang tidak sesuai, nanti dia akan menemukan kekecewaan karena ternyata apa yang dicita-citakan berbentuk gaya klasik ternyata tidak membuat hidupnya atau desain rumah itu membuat dia lebih nyaman. Kalau saya lebih saran, biarkan style itu muncul belakangan. Jadi ketika semua data itu terkompilasi, termasuk kira-kira unsur apa yang mungkin berkenan dan juga membuat dia hidupnya jauh lebih baik, kemudian tugas desainer ataupun arsitek untuk bisa meramunya dalam bentuk desain yang baru. Barulah bisa kelihatan, oh ternyata stylenya adalah apakah minimalis atau yang lainnya atau pop art dan sebagainya. Saya pikir sih demikian Mbak, baik. Oke, menarik juga gitu ya kalau misalkan dilihat dari style begitu ya, semana yang bikin nyamannya. Nah, Mas Cahyo pernah nggak sih mungkin dapat kasus atau mungkin dapat klien yang ternyata banyak orang kan memilih rumah atau tanah yang nggak tusuk sate gitu. Mungkin ada yang suka dan beli harga murah, gimana tuh menyiasatinya secara arsitektur dan dari Kowun juga secara Feng Shui bisa nggak sih diakalin untuk orang-orang yang rumahnya tusuk sate gitu? Kalau dari sudut pandang kami sebagai arsitek sebenarnya tidak ada site atau lokasi yang tidak ideal sih Mbak. Jadi semua site itu harusnya adalah ideal. Karena dari latar belakang kami ini adalah sebuah tantangan baru bagaimana kita bisa membuat sebuah solusi yang pas dan juga baik bagi pemberi tugas dan juga bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk beberapa kasus tertentu, ya pasti saya akan mencoba menghubungi beberapa mitra kami, termasuk juga konsultan dari berbagai macam disiplin ilmu, termasuk juga mungkin dari Feng Shui, apakah kita bisa mencari sebuah solusi yang bisa membuat desain ini menemui titik temu yang pas dari segi efisiensi, dari segi kebutuhan energi, dan juga kenyamanan yang ada. Seperti tadi diungkapkan oleh Ko Hoon di awal, bahwasanya untuk beberapa hal memang cukup logika aja,
mengatakan bahwasanya misalnya kayak rumah kita di seberang depannya adalah taman tempat pengumpulan sampah, itu sih nggak usah dipikir dengan ilmu feng shui, udah jelas itu bukan site yang baik, karena dari Aromanya secara mengganggu, ini juga pemandangan ya juga. pemandangannya mengganggu, baunya juga mengganggu, itu hal semacam itu ya bisa kita simpulkan sendiri. Tapi untuk beberapa kasus saya percaya bahwasanya feng shui ini memang memberikan sebuah gambaran apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membuat kita hidup jauh lebih nyaman. Tapi saya juga mendapatkan kesan bahwasanya bukan berarti secara brutal kita merubah semuanya itu sedemikian rupa sehingga menjadi ibaratnya memulai lagi dari awal, karena selalu ada remedy ya kalau nggak salah istilahnya, semacam revisi ataupun treatment-treatment tertentu yang membuat efek-efek energi itu bisa tetap didapatkan ataupun juga ya disiasati istilahnya, seperti itu kira-kira. Oke, boleh ditambahin Kowun gimana? Tadi katanya kalau dari Cahyo nggak ada tempat yang nggak ideal sebenarnya gitu ya. Ya, Kalau jadi dari Kowun gimana nih? Istilah ini, tusuk sate jadi kan sebenarnya posisi agak ya, membahayakan mungkin secara nalar ya. ya, tusuk sate itu membahayakan kalau banyak baca buku feng shui gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semua tusuk sate adalah tusuk sate, karena orang nggak ngerti gitu ya. Jadi ada tusuk sate yang bagus, ada tusuk sate memang tidak bagus. Jadi selalu kalau klien mengundang saya bilang ambil ini. Jadi kalau tusuk sate yang bagus malah mendadak kaya, Ben. Tapi kalau tusuk sate yang nggak bagus, saya bilang lepaskan. Ya, paling gampang adalah tempat usaha ya. Itu jelas banget, nggak usah rumah. Jadi kalau tempat satenya bagus, tusuk satenya bagus, tempat sate salah ya, udah jemakan. Jadi kalau tusuk satenya kalau bagus, itu usaha dalam hitungan 3 bulan itu sukses. Karena ya sebaliknya, yang menentukan itu. Ya, jadi kalau tusuk satenya salah, ada rumusnya. Kita harus hitung. Ada hitung. Kalau tusuk satenya salah, nggak sampai 3 bulan juga bankrupt. Tusuk sate itu mempercepat energi positif dan negatif. Jadi kalau dalam feng shui istilah ada grade positif, grade netral, dan grade negatif. Kalau negatif saya lepas, ya. Jadi kata-kata remedi pun saya nggak pakai karena berbahaya. Jadi seperti penyakit sudah kronis. Nah, sebaiknya makanya dari awal dilibatkan. Kenapa? Jangan sampai udah beli nanti jadi pasang ini kelinting-kelintingan gitu ya. Kalau itu nggak termasuk dalam feng shui juga ya? Kalau ada klinik-klinik gitu? Iya, kalau pasang klinik-klinik itu nggak berpengaruh ya, itu di luar feng shui malah gitu ya. Jadi kalau berpasangan terlalu baik benda-benda, apalagi di restoran kadang-kadang dikasih kucing-kucing manis yang tangannya goyang-goyang gitu ya. Nah, itu sekali lagi yang beruntung adalah yang jual aksesoris makin laku gitu ya. Tidak ada efek sama sekali gitu ya. Jadi kembali lagi, seberapa parah buruknya. Kalau udah sangat buruk saya bilang cepat pindah ganti. Tapi kalau nggak buruk no problem, bisa diatur. Jadi kembali lagi seperti penyakit lah. Ya. Tapi tidak semua tadi tusuk sate lepas gitu, jangan ya. Kalau ada yang bagus boleh tawarin saya, nanti saya pilih. Iya, nanti kalau buka usaha langsung di situ ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita udah terbatas waktu. Ini menarik, tadi kan membahas sektor yang hilang gitu ya, Koy. Tapi ternyata kalau misalkan lihat dari posisi rumah, ada orang yang tinggal mungkin lokasinya nggak begitu besar gitu kan bangunannya. Seperti ini pertanyaan dari Brian mengenai hal ini, rumahnya kecil, bangunan 35 meter persegi. Jadi kalau misalkan dilihat ini lokasinya di selatan rumah kiri, kamar tidur, kanan dapur, kemudian langsung tidur ngadep dapur gitu kok. Itu seperti apa mensiasati mungkin ada sektor-sektor yang hilang di situ. Padahal rumahnya udah pack banget gitu kok. Enggak, kalau yang sektor hilang ini kita bicaranya rumah bukan ruangan ya. Jadi selama rumah 35 meter persegi bentuknya kotak ini utuh ya, boleh persegi panjang, boleh bujur sangkar, selama dia utuh itu nggak ada masalah. Tapi kebanyakan, makanya kalau saya bilang kalau yang belajar feng shui atau metafisik, kenapa masalah hidup sekarang makin complicated? Karena rumah sekarang makin banyak sektor yang hilang. Ya, kita bandingkan sama rumah-rumah zaman dulu gitu ya. Rumah zaman dulu itu bentuknya adalah kotak. Nah, masalah maju mundur desain is okay, nggak ada masalah. Tapi banyak sekarang rumah bentuk L ya, bentuk L itu kehilangan 2 kotak. Nah, kalau kehilangan 2 kotak berarti penghuninya punya potensi 2 penyakit tersebut gitu ya. Karena berarti semakin banyak sektor yang hilang berarti menyebabkan potensi masalah makin banyak. Oke, itu sebenarnya posisi sektor yang hilang itu biasanya diisi apa tuh kok? Garden itu termasuk sektor yang hilang gitu kok? Betul. Jadi kalau sektor yang hilang nggak ada remedi. Harus ditutup ya, karena yang namanya hilang berarti kan tidak ada atap gitu ya. Jadi itu nggak ada remedi. Jadi harus ditutup dengan atap, dikasih dinding gitu ya.
Terakhir nih Mas Cahyo, gimana mensiasatinya untuk sektor yang kosong gitu kan? Kalau semua dibangun gitu kan, mungkin kesannya sesak, mungkin nggak ada taman gitu. Mensiasatinya seperti apa tuh sektor yang kosong, yang hilang ini? Gimana Mbak? Sorry. Sektor yang hilang Iya. kosong. Jadi kan tadi Kowun sempat bilang kalau misalkan rumah itu kan baiknya tidak ada sektor yang hilang gitu. Jadi jangan posisinya kayak letter L gitu. Kalau bisa bujur sangkar jadi penuh sehingga nggak kehilangan beberapa esensi yang dibutuhkan manusia gitu. Mungkin gimana sih mensiasati bangunan biar udah terlanjur begitu? Mungkin ada perubahan-perubahan kecil yang bisa dibikin dari sisi arsitektur? Ya, pastinya itu kan kasus per kasus ya Mbak ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dari segi desainnya, misalnya apakah dengan menggunakan elemen-elemen material ataupun bentukan-bentukan tertentu yang menyebabkan energi yang diharapkan itu masih bisa terkumpul kembali. Dan juga misalnya tadi ada satu pertanyaan menarik, apakah tanah yang berbentuk kipas itu akan membuat peruntungan yang baik bagi penghuninya. Kalau saya pikir sebenarnya elemen bentukan kipas itu mungkin juga bisa diterapkan atau dimanipulasi dengan bentukan kontur lahan, sehingga mungkin seolah-olah tanah yang tadinya bentuknya biasa-biasa aja bisa terlihat menjadi seperti bentuk kipas. Ya, elemen-elemen arsitektural seperti itulah yang mungkin bisa diterapkan dan menjadikan bentukan arsitektur atau desain arsitekturnya itu sesuai dengan perhitungan yang diinginkan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya selalu ada siasatnya, bisa diobrolin lebih intens lagi dari Ya. ahli Feng Shui dan juga secara arsitektur. Ya. Jadi auranya dapat positif, kemudian juga mungkin stylenya juga sesuai dengan penghuninya. Jadi bisa dapat dua-duanya secara estetik. Betul, dan juga secara kenyamanan internal. Ya, mungkin itu bisa jadi sebagai salah satu metode desain yang membuat si desainer atau arsiteknya jadi bisa lebih kreatif lagi dan jadi lebih ahli atau piawai lah. Artinya referensi dia untuk membuat sebuah bentukan desain berdasarkan kasus yang berbeda kan makin tambah. Portfolionya makin banyak dan dia juga makin jadi lebih banyak wawasannya untuk lebih berkembang. Menarik challenge nih buat para arsiteknya. Oke, kita kembali lagi ke Kowun dan juga Mas Cahyo yang sudah banyak sharing mengenai ilmu arsitekturnya, tata ruang dan juga layout, desain, dan juga dari sisi Feng Shui-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat kembali, yang penting adalah harmonisasi yang bisa ditemukan gitu ya, yin dan juga yang. Kita manusia butuh tempat yang hangat, butuh banyak sinar matahari masuk gitu kan, keharmonisan posisinya supaya nyaman, jauh dari hal-hal negatif, dan bisa membuat keluarga itu jauh lebih harmonis. Banyak hal yang sebenarnya secara logika masuk akal gitu ya. Ini seolah-olah kayak big data yang sudah banyak dikumpulkan dari zaman dahulu kala dan diaplikasikan ke seharian kita yang ada istilahnya di muka bumi ini gitu ya kok ya, kayak ilmu-ilmu yang berkaitan sama alam semesta kita aplikasikan di rumah kita gitu. Nah, boleh nih Kowun dan juga Mas Cahyo untuk memberikan pernyataan terakhirnya nih, bisa dikasih closing statement dari masing-masing. Mungkin dari Mas Cahyo terlebih dahulu, mungkin bisa kasih masukan kalau misalkan ada yang mau renovasi rumah atau ingin membangun rumah, boleh silakan Mas Cahyo. Oke, terima kasih Mbak. Yang pertama sih kalau ada yang mau renovasi rumah atau mau bangun rumah ya hubungi saya saja. Yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan isi pembicaraan kita hari ini, saya melihatnya adalah bahwasanya Feng Shui ini adalah salah satu metode untuk melakukan pendekatan desain, di mana kita bisa melihat apa yang diungkapkan di balik itu semua adalah sebuah kumpulan data yang secara statistik sebenarnya memiliki preseden dan bisa menjadi salah satu strategi kita untuk bisa menciptakan sebuah desain yang tepat bagi pengguna ataupun juga pemberi tugas, dalam hal ini adalah pemilik rumah ya ataupun bangunan, sehingga yang bersangkutan bisa merasakan hidup yang lebih nyaman, bahagia, dan juga merasa pas dengan cita-cita yang apa yang dia inginkan, seperti itu. Jadi saya sih tidak melihat ini sebagai sebuah lawan, tapi lebih sebagai mitra, di mana kita sebagai orang yang memiliki disiplin ilmu mungkin yang berbeda, tapi bisa mencapai titik tengah dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik desain arsitektur untuk pemberi tugas kita. Akan lebih tepat lagi sih kalau misalnya konsultan Feng Shui-nya itu memang memiliki latar belakang desain ataupun arsitektur seperti Kowun ini. Pasti akan jauh lebih enak diajak bicara dan diskusinya.
Sekian, Oke, Mbak. karena Terima sebenarnya kasih. kenyamanan di rumah itu sekarang sangat berpengaruh, apalagi kita kan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, Iya, bahkan untuk iya, bekerja. Jadi iya, lebih sehat lagi kondisinya untuk bekerja dan juga untuk istirahat di rumah gitu ya, dan bisa iya, menyatukan dua ilmu yang ternyata ini sebenarnya berkaitan dan bisa menguntungkan penghuninya iya. gitu. Koh Mun, silakan ditambahkan untuk closing Ya, oke. statement-nya. Ya, karena ini apa namanya sharing basic, jadi concern kepada kelompok masing-masing, keempat arah masing-masing itu yang pertama. Yang kedua, masalah sektor nggak usah terlalu khawatir karena begini, semua orang ditakdirkan punya kelebihan dan kekurangan. Ya, contoh ya saya punya kasus. Jadi kalau Anda punya penyakit jantung, pasti Anda senang rumah selatan Anda kosong. Itu yang menarik. Jadi dia akan memilih rumah selatan kosong. Jadi arsitek kepenuhin kadang-kadang dia tolak. Ya, jadi karena dia punya penyakit jantung. Nah, yang penting kalau dia sudah suka, berarti dia harus jaga makanannya, olahraganya, ya. Jadi kita juga harus logik. Jadi dalam Feng Shui itu terkenal 3 filosofi ya, langit, bumi, dan manusia. Langit memberikan kita kelebihan dan kekurangan, bumi men-setting kita arah baik buruk, dan kita juga berupaya untuk mengharmonisasinya. Jadi bukan sekedar Feng Shui diberesin terus kita tidur, tetap makan, lupa jantung kita, penyakit tetap datang lagi ya. Yang menarik nih ya, kita udah beresin sektor selatan kita pasang. Dia makannya overdosis gitu ya. Itu selatannya dipecah lagi nanti sama dia. Itu menarik ya. Jadi efek antara yang kita lakukan dengan rumah itu resiprokal. Ya, jadi jangan lupa setelah dirubah rumah, kita juga harus berbuat ke arah yang positif. Itu lebih penting ya daripada sekedar kasih tangan kucing di depan rumah ya. Oke, menarik banget Kawan gitu ya, tambahannya sedikit menyentil, jadi sebenarnya tidak segala-galanya, ilmu Feng Shui itu sangat membantu pastinya, tapi sudah diberesin semua, tapi kalau manusianya sendiri itu tidak bisa memberikan harmonisasi sendiri gitu ya, justru mungkin hidupnya kurang sehat, justru akan membahayakan diri sendiri gitu ya. Tapi Yes. namanya proteksi kesehatan juga bisa membantu, juga salah satu yang bisa dilakukan manusia begitu ya, dengan pastinya generali nih yang bisa membantu proteksi kesehatan itu sendiri. Thank you banget Kak Won dan juga Mas Cahyo, banyak banget membantu memberikan sedikit pencerahan nih untuk orang-orang yang mungkin sekarang selalu bertanya-tanya kok nggak nyaman di rumah gitu ya, capek mungkin kerja di rumah, kok peruntungannya kurang bagus, atau mungkin keseringan ketemu istri jadi pusing gitu ya, tapi ternyata mungkin tata letaknya yang masih belum baik gitu ya. Dan akhir kata, Dita undur diri, terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di Gen Talks berikutnya. Bye-bye.